Kalian pasti sudah sering mendengar cerita tentang pesepak bola yang menyumbangkan hartanya ke negara kelahirannya. Namun, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang pesepak bola yang mendamaikan perang di negaranya? Pesepak bola tersebut bernama Didier Drogba. Didier Drogba merupakan mantan striker sekaligus legenda dari Chelsea. Dia lahir di Abidjan, ibu kota Pantai Gading, tanggal 11 Maret 1978. Sejak kecil, Drogba sudah menjalani kehidupan yang berat. Di masa kecilnya, Drogba harus hidup dengan kelaparan. Di umur yang baru menginjak 5 tahun, Drogba sudah diharuskan untuk pindah ke Prancis untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di Prancis, dia ditemani oleh pamannya yang bernama Michael Goba. Walaupun sudah berada di Prancis, bukan berarti permasalahan Drogba selesai. Sebagai anak kecil yang sudah merantau ke negara lain, Drogba seringkali mengungkapkan kepada pamannya bahwa dia ingin pulang ke Pantai Gading dan tidak betah tinggal di Prancis. Cerita ini pernah dikonfirmasi oleh Drogba dalam suatu wawancara. Dia mengatakan bahwa saya ingat kehidupan awal saya di Prancis. Saya menangis hampir setiap hari. Bukan karena saya tinggal di sana, tapi selama itu saya jauh dari orang tua dan saya sangat merindukan mereka. Akhirnya, Drogba sempat kembali pulang ke Pantai Gading. Namun, tak lama, orang tua Drogba kembali meminta Michael Goba untuk membawa Drogba ke Prancis lagi. Nah, di kedatangannya yang kedua ini, Drogba akhirnya mulai fokus ke akademiknya dan juga mulai bermain sepak bola paruh waktu. Dari situlah titik awal karir sepak bolanya dimulai. Karir sepak bola Drogba menanjak saat dia bermain untuk Olympique Marseille di tahun 2003-2004. Dan akhirnya, dunia mengenalnya saat Chelsea merekrutnya di tahun 2004, di era kepelatihan Jose Mourinho. Pada tahun 2005, Pantai Gading sedang berada di ambang sejarah. Mereka berpeluang lolos ke Piala Dunia 2006 untuk pertama kalinya. Namun, mereka harus terlebih dulu menghadapi Sudan untuk memastikan lolos. Pada akhir pertandingan, Pantai Gading menang 3-1 atas Sudan. Namun, euforia tersebut juga dibarengi oleh kabar buruk. Pasalnya, Pantai Gading saat itu juga sedang dilanda oleh Perang Saudara. Perang Saudara ini merupakan eskalasi dari konflik yang diawali pada tahun 2002, yang pada saat itu memecah Pantai Gading menjadi dua kubu, yaitu kubu pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Laurent Gbagbo yang menguasai selatan. Sedangkan di utara dikuasai oleh pasukan pemberontak yang dikenal dengan nama The New Force of Ivory Coast yang dipimpin oleh Guillermo Soro. Di tengah momen tersebut, para pemain Pantai Gading melakukan inisiasi. Mereka mengundang media untuk masuk ke ruang ganti mereka. Di dalam, para pemain berkumpul merangkul satu sama lain. Di tengah-tengah mereka, dengan mikrofon di tangan, berdiri sosok Didier Drogba. Saat itu, Drogba sudah menjadi salah satu bintang di Premier League, yang mana di negaranya popularitasnya sudah menyebar, dan bahkan dia mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu ikon Pantai Gading. Dan di saat itu pula, Drogba mulai memberikan pidato ikoniknya. Dalam pidatonya, Drogba meminta para warga Pantai Gading untuk kembali bersatu dan berhenti berperang. Dia juga mengatakan, saat ini kami sedang bergembira karena lolos Piala Dunia. Jadi, berhentilah menembakkan senjata kalian. Video pidato tersebut akhirnya menyebar luas dan ditayangkan tanpa henti di televisi. Dan pada akhirnya, setelah beberapa minggu, mulai nampak perubahan yang signifikan. Kedua kubu yang berkonflik mulai mengadakan gencatan senjata. Pada tahun 2007, setelah dia memenangi gelar pemain terbaik Afrika, Drogba mengumumkan bahwa dia akan berkunjung ke wilayah yang masih dikuasai oleh pemberontak di negaranya. Gerakan yang diinisiasi Drogba tersebut akhirnya diikuti oleh perubahan venue pertandingan Pantai Gading versus Madagaskar, yang sebelumnya dijadwalkan bermain di Abidjan, akhirnya ikut dipindahkan ke Bouaké, yang merupakan kota pusat simbol pemberontakan. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Pantai Gading dengan skor 5-0. Dan euforia dari pemain hingga supporter pun meledak. Saat peluit akhir, supporter merayakan kemenangan dengan masuk ke lapang pertandingan. Dan sekilas,
terlihat seperti pada akhirnya Pantai Gading telah bersatu kembali. Namun sayangnya, konflik kembali pecah, dan puncaknya di tahun 2019 lalu terjadi insiden penangkapan Presiden Gbagbo. Drogba sendiri sudah memutuskan pensiun dari sepak bola di tahun 2018 lalu. Dia dikenang sebagai salah satu ikon Pantai Gading. Di level klub, dia juga dianggap sebagai salah satu legenda dari Chelsea. Total dia telah mencetak 164 gol dari 381 penampilan untuk Chelsea dan menempati posisi keempat sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah klub. Pada akhirnya, Drogba dan timnya memang tidak selamanya bisa membawa perdamaian di Pantai Gading. Namun, Drogba tetap dikenang sebagai perwujudan nyata dari kalimat "more than just a game".